Kita sempurnakan untuk meraih kemuliaan amal di pembuka majlis kita yang semoga menjadi pemberat timbangan kebaikan kita kelak di yaumil hisab. Yang kita membuka majlis ini dengan pertama memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang seagung-agungnya, karena zat yang kita puji zat yang maha sempurna, maka melazimkan setiap kita memujinya harus terkandung padanya dua hal, yakni pengakuan kecintaan kita yang tertinggi hanyalah kepada Allah, dan yang kedua kita menghadirkan bentuk pengagungan yang sebesar-besarnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Amalan kedua membuka majlis ini adalah kita terus menyempurnakan rasa bersyukur kita atas segala limpahan nikmat dan karunia yang tiada tara. Bahkan kalau mengingat nasihat dari penulis kitab yang kita jadikan pelajaran kita bersama, yakni Ad-Da'wa Dawa, yakni Al-Allamah Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengingatkan kepada kita agar rasa syukur kita semakin sempurna, hadirkan juga dua hal. Yang pertama al-i'tiraf, ini pengakuan bahwasanya asal muasal pangkal mula seluruh nikmat adalah datang dari Allah. Adapun proses sebab sampainya kepada kita, ia bisa jadi melalui tangan manusia yang lainnya. Contoh karyawan mungkin dari mekanisme penggajian perusahaan, contoh istri yang IRT murni, ibu rumah tangga maka dia mendapatkan sebab kebaikan untuk urusan kemudahan dunianya dari kewajiban nafkah suami gitu. Makanya ada hadis yang menunjukkan pandainya kita berterima kasih atas kebaikan yang datang melalui manusia yang lain, itu termasuk tanda kita bersyukur kepada Allah Man lam yashkurin nas la yashkurullah. Siapa yang tidak pandai berterima kasih atas kebaikan manusia, maka dia tidak termasuk yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur. Yang kedua, setelah mengakui nikmat semua datang dari Allah, yang kedua ini yang harus kita juga tanamkan pada hati kita untuk semakin menguatkan rasa bersyukurnya kita adalah, sebetulnya kalau kita bercermin diri, kata Imam Ibnu Qayyim, kita tuh nggak ada yang pantas. Kita nggak ada yang pantas untuk dapat nikmat seperti yang Allah jaga saat ini dalam diri kita dan keluarga kita. Apa pembandingnya? Dosa dan maksiat. Maka kalau dibandingkan dosa dan maksiat, kualitas ibadah kita yang mungkin begitu-begitu aja, kata beliau tidak ada yang pantas sebetulnya kita dengan kenikmatan sekarang ini. Namun di antara hikmah Allah yang menetapkan sifatnya dalam hadis qudsi apa? Inna rahmati qad sabaqat min ghadabi. Kata Allah, sesungguhnya rahmatku lebih mendahului daripada apanya? Murkanya. Rahmat Allah lebih dahulu daripada murkanya Maka dengan sebab inilah, meskipun kita tidak pantas, Allah masih jaga nikmat. Karena memang yang menjadi penentu kemuliaan kita lagi-lagi adalah kita menjaga waktu-waktu yang tersisa untuk memperbaiki segala kekurangan kita di masa yang lalu, yang semoga Allah mengampuni kita semuanya. Innamal a'malu bil khawatimi. Hanyalah kemuliaan amal kita ditentukan di akhirnya atau di penutupnya yang sering kita sebut husnul khatimah. Taib ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka melanjutkan faidah ilmiah inti rutin kita dari kebersamaan di masjid yang semoga Allah berkahi ini, di perusahaan yang semoga Allah berkahi ini, setelah jeda Ramadan dan Syawal kemarin diselingi dengan materi tematik maka kita akan kembali melanjutkan untuk menuntaskan satu pasal yang masih merinci tentang betapa mengerikan hukuman yang Allah timpakan kepada pelaku kemaksiatan Jadi di pertemuan bulan apa? Bulan Sya'ban sudah Anda sampaikan ketika buka pasal yang baru, kita kira pembicaraan Imam Ibnu Qayyim merinci tentang betapa buruk dan jeleknya maksiat yang diperbuat oleh seorang anak cucu Adam, dikira sudah selesai dengan poin yang sekitar listnya puluhan Ternyata di pasal yang terakhir sempat kita bahas sebagiannya, itu masih merinci tentang betapa buruknya apa yang menjadi efek dari kemaksiatan atau dosa kalau diperbuat oleh seorang hamba kemudian dia tidak berhenti darinya. Bahkan pasal terakhir sebelum nanti kita akan membahas tentang anwa'udz dzunub, tentang jenis-jenis dosa, bahkan semakin menyeramkan semakin mengerikan tentang sebagian list yang tidak berapa banyak dalam pasal yang terakhir kita bahas. Namun ternyata itu bisa jadi puncak-puncak
dahsyatnya keburukan dari efek maksiat. Kalau pelakunya tidak lantas berhenti beristighfar, berlari, memohon ampunan, bertaubat kepada Allah dengan taubat yang jujur, maka kembali kepada kaidah asalnya apa? Kemaksiatan pasti ada apanya? Ada efeknya. Ajil au ajilihi. Baik datang efek buruknya secara cepat ataupun Allah tangguhkan, pasti ada. Nah, yang terakhir yang kita bahas dengan bahasa beliau adalah faslun ta'ammulat fi ba'di uqubatil ma'asi, ya, renungan dari sebagian poin-poin yang sangat mengerikan tentang hukuman yang Allah timpakan kepada pelaku maksiat. Yang terakhir kita bahas adalah apa? Segala bentuk yang menjadi saluran hidayah sampai kepada pelaku maksiat tertutup. Itu yang terakhir yang ana ingat, ya. Dengan bahasa Al-Quran ada beberapa jenis. Seperti ada al-khatmu, ya. Khatamallahu ala qulubihim, itu di awal-awal surat Al-Baqarah ayat ke-7, ya. Itu disebut juga apa? Penutup. Makanya ketika majelis Quran sebagian kita menyebutkan kalau selesai 30 juz namanya apa? Khataman, gitu ya. Khataman itu penutup. Doaul ikhtitam, doa penutup, gitu ya. Kemudian juga Allah bahasakan dengan apa? Dengan bahasa yakni akfal. Afala yatadabbaruna am ala qulubin akfaluha, hatinya digembok. Kemudian akinah, adanya sumbatan, tutupan. Kemudian sampai puncaknya kata beliau arkas. Arkas itu tadinya pelaku maksiat, hijrah, kemudian ternyata tidak istiqomah, colek-colek lagi, buka file lama lagi, ya. Kemudian berkumpul dengan circle yang baru saja dia tinggalkan, padahal mereka orang-orang yang terlalu banyak menarik dalam keburukan, balik lagi. Nah, itu arkas, ya. Namanya arkas. Jadi sudah tadinya memang startingnya pelaku maksiat, hijrah, haji, namun colek-colek lagi, coel-coel lagi, hati-hati itu. Makanya kalau nasihat dari Al-Ustadz Al-Fadhil Dr. Firanda Andi Hafizahullah, kata beliau, hati-hati ikhwan. Kalau antum sudah ngaji, udah jangan buka-buka lagi file hitam, file merah jambu. Ya. Jangan lagi mengenang sosok-sosok yang dulu kamu suka. Kata beliau apa? Dia sudah jadi milik orang lain, kamu juga sudah jadi milik orang lain, udah. Kalau dulu bahasa gubernur sebelumnya apa? Buanglah mantan pada tempatnya, ya. Udah, jangan colek-colek lagi. Makanya terlalu, atau bukan terlalu banyak, ya, tidak sedikit lah, tidak sedikit catatan mengerikan tentang apa? Seperti acara reuni itu, ya. Hati-hati itu. Itu bisa menjadi sebab arkas, ya. Kemudian juga pembahasan terakhir dari poin tentang keburukan yang sangat mengerikan ditimpakan oleh Allah kepada pelaku maksiat yang berkaitan dengan hati, ini yang belum Anda sampaikan. Bahkan di penutup tentang poin tersebut, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengingatkan kepada kita sebuah periwayatan dari Imam Ahmad rahimahullah, kemudian yang datang periwayatannya dari sahabat yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu, ya. Kata beliau, al-qulubu arba'atu aqsam. Hati kita itu terbagi menjadi 4 jenis. Jadi perkataan Hudzaifah ibnul Yaman diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya. Kata beliau, hati kita seluruhnya anak cucu Adam di atas permukaan bumi itu ada 4 jenis. Ada 4 jenis, ya. Apa saja hati-hati yang disebutkan oleh Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu? Yang pertama kata beliau, al-qalbu fihi sirajun yuzhir. Kata beliau, hati yang padanya ada lentera yuzhir. Yuzhir itu yatala'la, ya, yang bersinar, yang menyala. Jadi hati yang padanya ada cahaya yang menyala. Maka hati yang disifati seperti ini hati siapa? Kata Hudzaifah, fadzalika qalbul mu'min. Maka hati yang ada padanya sifat cahaya yang menyala, yang terang benderang, itu adalah hati seorang mukmin. Disebutkan oleh Imam Ahmad karena kita bacanya mukhtasar, ya. Ini saja udah ringkasan gitu. Maksudnya ringkasan saja, kita belum beres-beres tentang membacakan faidah dari Imam Ibnu Qayyim dari keburukan yang akan ditimpakan oleh Allah sebagai hukuman bagi para pelaku dosa, apalagi yang kitab aslinya.
Mungkin kita belum sampai pada pasal ini, masih poin-poin sebelumnya, mungkin pasal sebelumnya. Ini sudah mukhtasarnya. Apa yang dimaksud hati seorang mukmin ada lentera atau cahaya yang menyala? Di antaranya kata Imam Ahmad rahimahullah dua. Dia mampu menangkap sinyal-sinyal kebaikan dan kemudian beramal dengannya, dan dia mampu mewaspadai diri dari hal-hal keburukan kemudian menghindarinya. Itu maksudnya cahaya. Hati yang adanya pada orang beriman disebut dengan sifat padanya cahaya atau lentera yang menyala. Artinya tersingkap olehnya mana kebaikan mana keburukan, ya. Dan sebagaimana disebutkan oleh guru beliau, guru Ibnu Qayyim siapa? Salah satunya Ibnu Taimiyah, ya. Kata Ibnu Hajar memuji Ibnu Taimiyah apa? Kalaulah para pembenci Ibnu Taimiyah tidak menerima tentang apa yang menjadi kebaikan Ibnu Taimiyah kecuali mereka tahu ada muridnya yang bernama Imam Ibnu Qayyim, itu sudah cukup menunjukkan betapa luasnya ilmu Ibnu Taimiyah. Jadi kalau mereka menolak kemuliaan Ibnu Taimiyah tapi tahu Ibnu Taimiyah punya murid yang namanya Imam Ibnu Qayyim, maka kata Ibnu Hajar dalam pujian beliau kepada Ibnu Taimiyah, cukup Ibnu Qayyim itu menunjukkan betapa hebat gurunya. Siapa gurunya? Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah pernah berkata tentang kebaikan dan keburukan, laisal aqil, ya, alladzi ya'riful khair wasyarr, bahwasanya orang yang akalnya sempurna bukan hanya yang tahu ini baik, ini buruk, pengajian itu baik, kemudian maksiat ini segala bentuknya buruk, menjaga salat 5 waktu itu baik, meninggalkannya itu buruk, bukan. Tapi apa? Walakinnal aqil idza ya'riful khair ittaba'ah. Tapi yang akalnya sempurna kalau sudah tahu A, B, C, D itu kebaikan, maka dia berjuang untuk ikut kebaikan dan mengamalkannya. Wa idza kana ya'rifu syarr ijtanabah, dan kalau dia tahu ini buruk, ini jelek, maka dia berjuang dirinya mewaspadai keburukan tersebut untuk terhindar darinya. Itu baru orang yang berakal. Nah, ini yang dimaksud sifat hati yang pertama, qalbul mukmin apa? Alladzi fihi siraju yuzhir, ya, yang padanya ada cahaya yang menyala. Yang kedua, qalbun aglaf. Qalbun aglaf. Antum yang tahu bahasa Arab, kalau kitab atau buku ada sampulnya, sampul dalam bahasa Arab namanya apa? Gilaf, ya. Gilaf atau gulfun. Nah, maka fungsi sampul itu apa? Menutup atau tidak? Menutup. Nah, maka jenis hati yang tertutup itu adalah kata Imam Ahmad rahimahullah, qalbun kafir. Hatinya orang-orang kafir. Sudah. Karena yang menjadi pembicaraan ayat-ayat terutama surah Makkiyah atau ayat Makkiyah, maka berbicara tentang 3 poin, ya. Tentang kenabian, tentang ayat-ayat Allah, tentang hari kiamat atau hari kebangkitan, maka ditolak semuanya karena sebab kekufuran orang-orang kafir Arab musyrikin jahiliyah. Maka tertutup. Makanya ketika perbuatan yang tidak menunjukkan, mengakui, menerima nikmat dari Allah disebutnya kufur nikmat, menutup, ya. Itu kenikmatan datang dari Allah, dia tutup-tutupi, tidak mau dia tahadus, tidak mau menceritakan, tidak mau mengaku itu nikmat dari Allah dan seterusnya. Tapi maka hati yang kedua, hati yang aglaf, yang tertutup atau ada yang sampul penutupnya, itu namanya qalbun kafir. Jenis yang ketiga kata Imam Ahmad dari Hudzaifah ibn Yaman adalah qalbun mankus, ya. Pakai sin, ya, bukan pakai shad, bukan pakai qaf. Mim nun kaf waw sin, mankus. Hati yang mankus itu terbalik. Siapa mereka? Fadalika qalbul munafik. Itu hatinya orang-orang munafik, ya. Yang disebut dul wajhain, pemilik 2 wajah. Kenapa? Kalau kafir udah jelas. Kalau dari tingkatan zahir awalnya kafir udah paling buruk lah, ya. Kalau orang munafik, kita tahu di zaman Nabi. Orang munafik ada ikut sholat dengan Nabi atau tidak? Ada. Makanya disebutkan datang hadis-hadis tentang apa? Salatnya orang munafik, ayat-ayat bagaimana menyebutkan sifatnya orang munafik. Berarti orang munafik salat atau tidak? Ketika di zaman Nabi dia bermakmumnya di belakang siapa? Di belakang Nabi, ya. Kemudian sebagian ada ikut berperang tidak bersama Nabi? Ada. Namun di penjelasan sebelumnya kita tahu orang munafik ada yang berbalik arah. Ketika sudah menuju pertemuan antara 2 pasukan, sebagian dari mereka mundur.
Akhirnya kan sebagian hati kaum muslimin goncang, maka sudah dikokohkan lagi oleh Allah, biarkan Allah yang menghukum mereka. Udah, sebagian ada yang berpendapat kita bunuh tuh orang munafik yang balik mundur, mengurangi jumlah pasukan kita. Kata Allah, kenapa kalian berselisih tentangnya? Sungguh Allah telah membalikan hati mereka atas apa yang mereka perbuat. Biarkan kami yang menetapkan hukumannya. Kalian terus maju bertempur melawan Abu Jahal dan kaum musyrikin ya. Tapi itu orang munafik. Kemudian kata Imam Al-Qayyim, mereka sudah mendapatkan a'dhamu sababil hidayah. Orang munafik di zaman Nabi itu sudah berhadapan dengan sebab terbesar untuk mendapatkan hidayah. Siapa wasilah terbesar untuk mendapatkan hidayah? Rasulullah. Mereka bertemu dengan Nabi, mendengar hadis Nabi, ayat-ayat ketika turun wahyu dari Allah kepada Nabi, mereka pun ada. Gitu ya. Bahkan mereka pun sebagian ikut majlis bersama Nabi, namun ternyata mankus. Sudah kebenaran mereka ketahui, tapi kemudian mereka tidak mau mengikutinya. Itu orang-orang munafik. Qalbun mankus. Nah, yang terakhir jenis hati yang keempat, tadi kan ada 4. Adapun yang terakhir kata Imam Al-Qayyim, Imam Ahmad meriwayatkan dari Hudzaifah, itu hati keumuman kita. Kata beliau, inilah hati keumuman anak cucu Adam. Wa qalbun tamudduhu maddatani. Hati yang isiannya ada 2 hal. Ada 2 konten. Ada 2 isian yang mewarnai hati sebagian besar manusia-manusia tersebut. Apa saja? Yani madatul iman, madah iman, wa madah nifaq. Yani konten keimanan dan konten kenifak atau kemunafikan. Maka kalau hati tersebut menjadi muara isian 2 konten ini, maka yang menang yang mana? Yang menang yang mana? Yang mendominasi. Yang mendominasi. Nah, kalau kata Imam Al-Qayyim, pertarungan sebagian besar umat Nabi Muhammad sampai akhir zaman ini, mereka Allah hadirkan hati pada jasad mereka dengan jenis hati yang keempat. Pertarungan antara hati yang konten dengan keimanan dan juga dengan kemunafikan. Mana yang mendominasi, maka dia akan mengalahkan yang satunya. Maka oleh karenanya kita selalu berdoa kepada Allah, Allahumma zayyin qulubana bizinatil iman, gitu ya. Ya Allah, hiaskanlah pada kami hati-hati dengan cahaya iman, agar konten keimanan selalu lebih mendominasi. Karena tarik menarik terus yang kontraproduktif lah begitu, yang saling berlawanan, ingin saling menjatuhkan. Kalau yang mendominasi adalah isian iman, maka dia akan membawa kepada ketaatan, kebaikan, amal solih ya. Bersegera untuk meraih hal-hal yang menjadi sebab manfaat untuk akhirat dia. Kemudian cenderung untuk membentengi diri, mewaspadai dari hal-hal yang tadi jatuh pada dosa dengan sebab-sebabnya, pertemanan, lingkungan ya, data-data lama. Udah jangan colek-colek kalau bahasa tadi ya. Udah, cut udah. Begitulah memang salah satu tipuan dari syaitan laknatullah alaihi. Taib ahibati fillah, ini penutup dari hukuman yang paling mengerikan dari fasal renungan terhadap keburukan yang Allah timpakan bagi pelaku maksiat. Kemudian kata Imam Al-Qayyim, wa minha, dan di antara renungan yang harus kita perhatikan hukuman yang akan Allah timpakan kepada pelaku kemaksiatan. Ingat, ini syaratnya apa? Dia tidak mau berhenti, apalagi meremehkan kemaksiatan, kemudian isror terus berkelanjutan dengan maksiat tersebut ya. Maka kata beliau, an-nasyitu ala minat ta'ah ya, wal iqadu anha. Jadi diantaranya adalah, ya sudah, ini tidak terlalu panjang pembahasannya, bahwasanya lagi-lagi kemaksiatan akan melemahkan ketaatan. Ingat, kemaksiatan akan melemahkan apa? Ketaatan ya. Jadi bahkan kalau dijelaskan dalam kitab aslinya, beliau membawakan dalil falamma zagu azagallah qulubahum. Bentuk hukuman dari Allah kalau seseorang sudah
melakukan satu kemaksiatan, berpaling dari apa yang menjadi perintah Allah dan malah melanggar apa larangannya, maka akan Allah palingkan bentuk keterpalingan kedua, ketiga, keempat, semakin jauh terus kalau dia tidak berhenti. Dan efek yang paling nyata sebelum datang keburukan yang terus menjadi apa? Efek domino tadi lah ya. Itu sudah pasti melemahkan ketaatan. Kita sudah pernah bahas tentang apa? Ketika Ibnu Qayyim membawakan contoh bertemunya antara pasukan kaum muslimin, dan dari sisi zahir fisik mereka mungkin lebih minimalis, lebih kecil daripada kokoh, gede, tinggi postur tubuh dari pasukan Persia atau Romawi. Apa yang terjadi? Ternyata kekuatan tubuh musuh-musuh kaum muslimin, orang-orang kafir tersebut mengkhianati kekuatannya. Ketika bertemu dengan kaum muslimin mereka malah lemah. Bertemu dengan kaum muslimin mereka lemah ya. Tentu saja itu dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kata Imam Muqayyim, wa minha, di antara renungan yang harus kita perhatikan dari efek buruk kemaksiatan yang Allah timpakan kepada pelakunya adalah, kata beliau, sebentar halamannya loncat ini. Yani jalul qalbi asumun la yasma'u al-haq. Menjadi sebab hati itu disifati oleh Imam Ibnu Qayyim berdasarkan ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi, yakni hati itu tuli. Hati itu tuli dari menerima kebenaran. Ya, dari menerima kebenaran. Bahkan kata beliau juga hati tersebut abkam la yantiku bihi. Bisu untuk menyebarkan perkara yang hak. Disifatinya hati seperti anggota tubuh yang lain ya. Pendengaran, penglihatan, mulut. Karena sebagaimana ketika Allah memasukkan para pelaku dosa yang disifati jauh lebih jelek daripada binatang ternak, maka Allah sifati mereka punya hati gitu ya, tapi tidak memahami. Mereka punya telinga tapi tidak dipakai mendengar. Mereka punya penglihatan tapi tidak dipakai untuk melihat ya. Walaqad dara'na li jahannama gitu ya. Dan sungguh kami akan siksa mereka di neraka jahanam. Siapa? Wahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka orang-orang yang punya hati tapi tidak dipakai untuk memahami. Jadi hati itu untuk sensitivitas mengolah data yang ada, yang kemudian nanti dikoneksikan dengan akal untuk menghasilkan kesimpulan. Makanya disebut hati itu la yafqahun ya, hati yang tidak memahami. Padahal kalau kita secara bahasa yang untuk ngutak-ngatik data, analisa, hati atau akal? Akal. Tapi fungsi hati dalam Al-Quran itu mengambil hal-hal yang menjadi sebab kinerjanya otak dan akal. Karena awal untuk menyeleksi, untuk menyaring, untuk mengolah data itu hati. Adapun akal sebetulnya tinggal apa? Tinggal outputnya begitu. Tinggal outputnya ya. Makanya ketika Ibnu Taimiyah membantah tentang bentuk-bentuk penyimpangan dalam masalah akidah, termasuk ketika mungkin golongan Asy'ariyah ya. Kalau bahasa Masya Allah ya, semoga Allah menjaga beliau Al-Ustadz Al-Fadil ya, yang memang banyak buah karyanya untuk masalah akidah, termasuk menjelaskan hal-hal penyimpangan beberapa kelompok akidah. Kalau bahasa beliau termasuk yang menjadi sebab seseorang tidak menerima sifat-sifat Allah adalah data yang mereka olah salah, atau Pentium mereka tidak cukup untuk mengolah data tersebut. Contoh ketika orang Asy'ariyah menyebutkan tentang 7 atau 8 dalil menyebutkan Allah istiwa di atas aras, maka mereka kan memalingkan maknanya. Karena kata mereka istiwa itu berarti kalau yang bertengger atau yang duduk di singgasana, maka yang di atas lebih kecil daripada yang di besar, ya yang di bawah. Kemudian yang berarti yang di atas lebih butuh kepada yang di bawah. Kalau kata Al-Ustadz Al-Fadil apa? Karena mereka datanya salah. Data yang mereka pakai itu makhluk. Sedangkan yang kita bicarakan yang istiwa itu siapa? Allah. Karena data yang mereka pakai data makhluk. Contoh raja kemudian beristiwa, kalau bahasa mereka duduk di singgasana. Benar, berarti kursi singgasana lebih besar. Dan raja butuh terhadap singgasana tersebut. Tapi kalau Allah gimana? Maka kalau ada yang bertanya bahasanya gimana Allah istiwa di atas ars? Kalau gampangan kita apa? Sampaikan dulu ke saya gimana zatnya Allah. Kalau antum ingin tahu istiwanya Allah,
Mereka nggak punya data. Kalau antum ingin bertanya, akidah Ahlussunnah menetapkan Allah istiwa di atas ars, gimana istiwanya Allah di atas ars? Datangkan dulu tentang data tentang ars itu yang antum ketahui seperti apa. Dalil hanya umum kan ya? Seperti apa? Langit dan bumi dibandingkan dengan kursi Allah adalah seperti apa? Cincin atau kepingan logam yang dilemparkan di padang yang luas. Itu baru dengan kursi Allah. Kursi Allah dibandingkan dengan aras sama seperti kepingan logam yang dilemparkan di padang yang luas. Terus antum mau bayangin apa aras? Kalau data manusia ada menyebut dengan istiwa. Contoh fastawa al-jud ya, ketika berakhirnya banjir besar di kaumnya Nabi Nuh, maka kemudian air surut dan Allah menetapkan perahunya Nabi Nuh bertengger di atas gunung Jud. Di mana gunung Jud? Wallahu alam. Ada menyebutkan di Turki, di mana. Nah, kalau perahu bertengger di atas gunung, bisa nggak kita membayangkannya? Bisa. Kenapa? Datanya ada. Antum tahu perahu? Tahu lah, apalagi perahu Nabi Nuh kan alwah wad dusur, hanya cuma lempengan kayu-kayu dan paku, perahu sederhana. Makanya ketika lagi proses membuat perahu aja Nabi Nuh kan diejek ya. Pertama ketika mengabarkan akan ada banjir besar diejek apa? Ini musim kemarau, Nuh ngapain bikin perahu, dari mana datangnya banjir? Terus yang kedua apa? Nuh, kalau yang kau kabarkan banjir itu akan besar, perahu yang kamu buat nggak akan bisa selamat gitu. Yang ketiga apa? Kamu sudah berhenti dari Nabi, sekarang jadi tukang kayu. Semua ejekan datang kepada Nabi Nuh ya. Ana tanya, kenapa perahu Nabi Nuh yang sederhana selamat dari banjir besar? Kenapa? Apa sebabnya? Karena tadi kata orang-orang yang ingkar kepada Nabi Nuh, kalau benar banjir besar, perahumu juga nggak akan selamat gitu. Sekarang kenapa perahu Nabi Nuh selamat? Karena Allah yang membuat dia berlayar dan berlabuh. Apa doanya? Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim ya. Wa qala rkabu bismillahi majreha wa mursaha. Dan tatkala mereka menaiki perahu Nabi Nuh tersebut dengan nama Allah yang memperlayarkan dan memperlabuhkannya. Berarti selamat atau tidak? Ya iyalah, orang Allah yang jaga. Kalau yang jaga mau secara logika banjir besar itu pasti akan menghantam habis perahu Nabi Nuh, ya enggak lah. Ini termasuk pembahasan tentang mungkin nanti ke arah kemukjizatan. Tapi intinya Yuhain memakan Allah Subhanahu wa taala apa yang menjadi sebab ya keburukan hati ketika disifati tidak mampu mengolah data yang masuk, apalagi itu yang menjadi sebab hidayah, ya sudah. Maka kemudian Allah lengkapi dengan punya pendengaran tidak dipakai untuk mendengar, punya penglihatan ya, wahum ayunun la yubsiruna bi wahum udunun la yasmauna biha ulaika kal an'am bal hum adall. Maka kalau sudah sebab-sebab, ingat ya, anggota tubuh yang 3 ini sering Allah sebut pintu masuk hidayah yang paling utama. Pendengaran, penglihatan, hati ya. Alladzi ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah qalilan ma tashkurun ya. Dan dialah Allah yang membuat pendengaran, penglihatan dan hati, namun ternyata sedikit dari manusia yang bersyukur atas 3 nikmat anggota tubuh yang kata Imam Qayyim itulah sumber masuk hidayah. Maka yang tidak berhenti dari kemaksiatan menjadi sebab hatinya tuli, bisu, tidak mau menyampaikan kebenaran, padahal dia tahu itu kebenaran, bahkan mampu. Makanya disebut apa? Yang tahu kebenaran dan dia mampu tapi tidak mau menyampaikan, apa julukannya? Setan bisu ya. Syaitanun akhras ya. Setan bisu ya. Sampai perumpamaannya, maka kebenaran dalam syariat datang kepada manusia yang hatinya sudah Allah bikin tuli, bisu. Maka kata beliau seperti apa? Seperti komparasi antara orang yang buta dengan aneka warna. Bisa bedain atau tidak? Makanya ada cek apa? Tes buta warna ya. Tes gitu ya. Atau kata beliau seperti orang yang tuli dengan sumber suara. Bermanfaat atau tidak? Ya enggak lah. Maksudnya tadi kan warna jelas, tapi disodorkan kepada yang buta, bermanfaat atau tidak? Ya enggak.
Iya. Contoh sumber suaranya jelas tapi dihadirkan kepada yang tuli, bermanfaat atau tidak? Enggak. Tapi sebaliknya, meskipun dia tuli, meskipun dia bisu, terjadi keajaiban dengan izin Allah bagi pemilik hati yang tidak bisu dan tidak tuli. Antum tahu di Madinah ya, ada majlis halaqah Quran ya. Ternyata di 2 tahun yang terakhir itu ada yang ikut halaqah Quran orang bisu. Orang bisu. Tapi pas setoran Al-Quran dia bisa. Pas ketawa bercanda sama teman-teman yang bisunya lagi-lagi nggak bisa ngomong. Tapi pas setoran Quran bisa, masya Allah. Antum yang bisa ngomong setoran Al-Quran malah bisu. Sebagian ya. Maksudnya nggak pada lancar baca Qurannya ya. Hafalannya pada mentok. Iya. Kemudian yang buta bisa. Kalau yang buta memang butuh panduan Quran Braille ya. Quran Braille itu. Tapi yang menjadi sumber untuk menerima kebaikan itu hatinya Allah buka. Tidak ada tutupan, tidak ada sumbatan, tidak ada sampul, tidak ada gembok, maka Allah mudahkan. Tapi kemudian juga di antara hal yang menjadi bentuk hukuman yang Allah timpakan kepada pelaku kemaksiatan di akhir-akhir pasal ini ya, yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim adalah al-khasfu bil qalbi kama yakhsifu bil makan. Yakni apa khasfu itu? Terbenam ya. Apa istilah bencana? Kalau ada bagian permukaan yang masuk ke dalam perut bumi apa namanya? Hah? Apa namanya? Ya, maksudnya tenggelam, masuk, amblas ya, amblas bahasa kita mah amblas ya. Makanya ketika salah satu tanda kiamat besar apa? Al-khasfu bil masyriq, al-khasfu bil maghrib, wal khasfu bil jazirah Arab. Kata Nabi seperti disampaikan oleh Syekh Yusuf Wabil dalam Asratus Sa'ah, di antara tanda-tanda kiamat besar adalah ada penenggelaman di timur, ada penenggelaman di barat, dan ada penenggelaman di Jazirah Arabiyah. Amblas kalau bahasa kita mah. Bahasa BMKG-nya apa? Gak ada yang tahu? Lupa, anak tadi udah tahu padahal istilahnya. Lupa dah. Jadi ditenggelamkan hatinya sebagaimana penenggelaman sebuah tempat. Amblas. Iya, kalau bahasa kita tadi amblas ya. Wa ma fihi ya fihi yuksifu bihi ila asfalil safilin. Sampai kondisi terburuk pelaku maksiat yang disebutkan salah satu efeknya kalau tidak berhenti terancam dengan ayat 14 surat Al-Mutaffifin ya. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, justru itulah noda. Karena ini kan ayat ini ditafsirkan dengan hadis Sahih Muslim ya. Idza adnabal abdu dzanban nukitat fi qalbihi nuqtatan sauda. Kalau seorang anak Adam melakukan satu jenis dosa, maka ditorehkan pada hatinya satu noktah, satu titik noda hitam. Konsekuensinya satu di antara dua. Kata Nabi, kalau dia berhenti dan beristighfar maka bersih lagi hatinya. Tapi kalau dia terus berlarut dalam kemaksiatan, datang lagi torehan noda hitam, datang lagi akhirnya menutup, amblas hatinya. Sampai apa keburukannya? Disebut dalam surat At-Tin apa? Padahal kita awalnya diciptakan dalam keadaan yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi yang hatinya amblas, maka kata Allah, tsumma radadnahu asfala safilin. Maka kami kembalikan dia kepada jurang dasar yang paling terdalam ya. Yang terancam dengan hukuman ini orang munafik, tapi munafik di sini sebetulnya kafir itu. Antum harus paham tentang nifak kecil, nifak besar, nifak amali, nifak i'tiqad ya. Maka yang Allah sebutkan tentang keburukan orang-orang kafir adalah apa? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu kelak Allah kembalikan kepada keraknya neraka. Jadi masuk munafik di sini bukan munafik amali. Ya nifak amali juga sudah buruk ya, seperti idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana wa idza khasama fajara, itu ya. Tapi yang dimaksud orang munafik yang terancam dengan kerak neraka jahanam itu nifak i'tiqadi.
Memang sebetulnya dia bukan muslim. Makanya di awal-awal surat Al-Baqarah kan disebutkan tentang orang-orang munafik i'tiqad ya. Maka kalau mereka bertemu dengan orang beriman mengaku kami bagian dari golongan kalian, tapi ketemu dengan gembong-gembong syaitan mereka, kami ini hanya memperolok-olok saja. Sebetulnya kami tetap bersama kalian. Nah, itu nifaq i'tiqad itu. Nah, itu yang Allah kembalikan kepada kerak neraka jahanam. Taib, maka pelaku maksiat pun terancam. Kalau sudah hatinya tertutup dengan noda-noda hitam, efek dari dosa dan maksiat yang terus menerus dia perbuat, maka akan tiba saatnya Allah tenggelamkan hatinya sebagaimana sebuah tempat Allah benamkan atau tadi diamblaskan gitu sampai kepada dasar yang seburuk-buruknya ya. Tapi kemudian berapa poin lagi? 2 poin lagi lah ya. Di antaranya wa minha al-bu'du anil birri wal khair wa ma'aliyal a'mal. Dan di antara hukuman yang Allah timpakan kepada pelaku dosa dan maksiat adalah semakin jauh, semakin tidak ketertarikan, tidak ada interest, tidak ada keinginan. Udah kalau udah lemah begini ya. Tidak ada iradatul khair, tidak ada menginginkan kebaikan, semakin jauh. Apalagi malah membenci kebaikan, perkara yang hak, cita-cita amal yang tinggi. Nah, pelaku maksiat itu tidak memiliki sifat itu. Sifat apa? Cinta kebaikan, amal-amal yang mulia. Kenapa? Kembali kepada hukum asalnya, kullu asin fahuwa jahil. Setiap pelaku dosa itu adalah orang apa? Orang bodoh. Kullu fajirin fahuwa jahil. Setiap pelaku maksiat itu adalah orang bodoh. Kenapa disebut bodoh? Kenapa? Karena dia sudah mempertaruhkan, menggadaikan, mau menukar kenikmatan yang sempurna, kekal dan abadi di akhirat dengan kenikmatan yang secuil, sebentar, kemudian apa lagi? Sedikit dan tidak kekal. Jadi kenikmatan akhirat dia tukar dengan kenikmatan sesaat di dunia. Makanya pelaku maksiat disebut orang-orang bodoh. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 17. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalah. Hanyalah pertaubatan itu yang diterima di sisi Allah adalah bagi pelaku dosa yang memang melakukan dosa karena kebodohan. Pelaku dosa itu bodoh. Makanya akidah ahli sunnah selalu mengedepankan uzur pertama bagi pelaku dosa. Uzur apa? Uzur karena kejahilan. Kita selalu mengedepankan saudara kita belum tahu, saudara kita mungkin hanya ngekor, saudara kita hanya ngikut figur yang dianggap segalanya benar kalau datang dari ustadznya. Selalu ada al-udru bil jahil ya. Terakhir, di antara keburukan dari efek maksiat yang Allah timpakan kepada pelaku maksiat adalah makrullah alaihim. Allah akan buat makar kepada mereka. Wallahu khairul makirin, dan tipu daya Allah adalah yang terbaik ya. Maksudnya apa? Boleh jadi pandangan mata manusia tertipu dengan casing dia, dengan sampul dia. Makanya termasuk dosa yang besar adalah ketika dilakukan dalam kesendirian, merasa aman dari mata-mata manusia, kemudian melemahkan pengawasan Allah yang tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Allah buat makar nanti. Makanya hadis tentang apa? Pelaku ketaatan yang sekian tahun kemudian akhirnya jarak antara dirinya dengan surga tinggal sejengkal, tapi catatan amal mendahului dan dia melakukan amalan penghuni neraka, akhirnya malah masuk neraka. Apa sebabnya? Karena dia mampu mengelabui manusia. Kalau bahasa kita apa? Tapi buka dulu topengmu. Yang paling tahu saksi hidup sebaik-baiknya kita kalau sudah menjadi kepala keluarga siapa teman-teman? Istri-istri antum. Istri atau istri-istri? Yang paling menjadi saksi antum sebagai suami terbaik siapa? Bukan teman kantor, bukan teman ngaji, bukan. Istri atau istri-istri. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Selesai pasal tentang rincian dari efek buruk kemaksiatan. Insyaallah di bulan Dzulhijjah nanti kita akan masuk dengan jenis-jenis dosa dan seterusnya dengan apa yang Allah mudahkan. Untuk sementara silakan dikumandangkan adzan maghrib terlebih dahulu. Kalau ada pertanyaan setelah adzan maghrib. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Fadal, ada pertanyaan terkait beberapa poin terakhir dari pasal semua ya, sudah rincian dalam beberapa pasal kita sempurnakan dengan kemudahan dari Allah untuk hal-hal yang berkaitan dengan perkara yang semoga semakin membuat kita bertakwa kepada Allah ya, dan jangan coba-coba untuk ada ketertarikan melakukan dosa dan maksiat karena kita tidak tahu ya apakah efek yang menjadi sebab keburukan dari maksiat langsung Allah timpakan kepada kita. Kita belum sempat beristighfar, bertaubat ya. Apalagi ternyata saat coba-coba ingin melakukan maksiat, ternyata disitulah ketetapan ajal Allah datang kepada kita. Naudzubillah ya. Tapi maka semakin untuk mewaspadi diri kita. Inilah serangkaian yang sudah disampaikan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah dari betapa buruk dan jeleknya ya dari perbuatan dosa dan maksiat dalam kehidupan kita semuanya. Tapi ada pertanyaan atau tidak? Ya, silakan. Yang manusia kan enggak lepas dari salah. Sahih. Bukan dengan pembahasan itu gimana? Baik. Cukup. Ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan ya. Pertanyaan yang sangat bermanfaat ya. Adapun tadi makna yang beliau sampaikan kembali kepada hadis yang sahih, dan kaidah kita Ahlus Sunnah pasti kita sepakat tidak mungkin ada dua dalil sahih yang bertabrakan, nggak mungkin itu ya. Maka dalil-dalil yang dibawakan Imam Al-Qayyim Al-Quran hadis, Al-Quran hadis. Adapun tentang sifat asal manusia tadi dalam hadis yang sahih apa? Kullu bani adama khatta'un. Ya, setiap anak cucu Adam khata. Ingat kita pernah bahas. Ini ismul mubalaghah. Bentuk kalimat yang menunjukkan mubalaghah itu banyak dan sering. Bukan kullu bani adama khatiun, bukan, tapi khata. Sama seperti kalau tukang sujud sajid, tapi mubalaghahnya sujada. Ya, makanya sahabat sebut sujadan ruk'an dalam akhir surat Al-Fat ya. Jadi setiap anak cucu Adam bahkan bukan sekali, sering dan banyak melakukan dosa. Bagaimana relevansi atau korelasi ta'liq antara sifat kita pasti secara tabiat kudrah penciptaan jatuh pada dosa dan maksiat. Maka kata para ulama ada dalil-dalil yang menunjukkan khabar dan ada dalil-dalil yang menunjukkan konsekuensi syariat. Kalau konsekuensi syariat berarti bentuknya perintah dan larangan. Nah, hadis yang menegaskan kalau kita pasti melakukan dosa itu khobar, berarti harus kita terima. Kita memang pasti tidak ada yang steril dari dosa. Pasti bukan sesekali bahkan ya, sering dan banyak melakukan dosa. Itu dalil khobar, kita terima. Adapun konsekuensi syariatnya kita pasrah atau tidak? Biarkan aja gitu. Saya jatuh pada perbuatan dosa. Apa dosanya? Biasanya antum apa? Karyawan nggak, jangan yang kecil-kecil lah dosanya ya. Mungkin ahlul hisab, ngerokok, masih suka musik, masih suka chatting, masih suka tontonan yang terbuka aurat. Nah, jangan yang ngeri-ngeri lah antum ya. Jangan yang fahis. jangan sampai level itu. Mungkin dosa sekitar itu ya begitu. Kemudian antum akan berpasrah diri? Enggak. Ada konsekuensi syariat, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha ya. Dan Allah sudah ilhamkan potensi pada diri kita untuk memilih mau urusannya takwa atau pelaku dosa. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Barang siapa yang ingin maka beriman, barang siapa yang mau silakan kufur. Ada ikhtiariyah, Allah berikan kemampuan kita untuk ikhtiar. Kalau takdir kita, takdir penciptaan kita iya melakukan kesalahan, tapi kita punya ikhtiariyah. Paling tidak untuk meminimalisir, membentengi, dan makanya ada amalan bertaubat ya. Jadi dalil yang menyebutkan tabiat sunnatullah penciptaan kita adalah pasti melakukan dosa dan maksiat itu khobar, kepastian yang mutlak yang kita imani kebenarannya. Namun perintah datang dalam syariat, kalau ada perintah kita kerjakan, kalau ada larangan kita berjuang untuk meninggalkan. Disitulah sisi ujiannya. Maka jangan sampai jatuh apa? Pada bid'ah pertama tentang qadariyah ya. Contoh di zaman Umar apa? Yang mencuri kan ya. Ketika mau dihukum potong tangan, kata dia, "Bentar, khalifah. Bukankah engkau beriman kepada takdir Allah?" "Iya," kata Umar. Karena kalau tidak beriman kepada takdir Allah, kata Ibnu Umar anaknya saja, "Inni bari'um minkum wa umbara'u minni." Mereka telah lepas dariku dan aku telah lepas dari mereka. Artinya mereka sudah bukan muslim. Maka iya,
Maka aku melakukan pencurian ini pun karena takdir Allah, gitu kan ya. Jadi berpasrah dengan keadaan diri yang pasti melakukan dosa gitu. Seolah di Jabariyah dipaksa oleh Allah pasti melakukan dosa. Dikira khalifahnya Oon, masa pemimpin Oon ya. Kata Khalifah Umar, kalau demikian aku pun memotong tangan engkau pun karena takdir. Langsung diam ya, udah jegrek potong. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Jadi benar tadi kalau dalam sisi dilalah itu khobar namanya. Pendalilannya namanya khobar seperti takdir ya. Contoh, umur, rizki, jodoh, pati, bagja, ciloko, takdir atau bukan? Itu takdir, kabar yang harus kita imani. Kita sudah ditentukan rizki, umur, betul atau tidak? Meskipun rahasia belum tahu. Tapi perintah dalam syariat apa? Ya, bekerja. Kalau sakit berobat. Kalau pengen dapat rizki ya bekerja. Kalau pengen menikah gimana? Kalau pengen punya anak ya menikah, itu ya. Yang sampai terjadi lagi, Ustaz pengen punya anak, saya udah lama Ustaz, udah nikah belum? Belum, nikah lah. Dari mana mau punya anak kecuali anak angkat ya. Kalau anak kandung ya nikah dulu. Nah, itu. Kalau takdir kita imani, itu bentuknya khobar. Adapun syariat, kalau ada perintah kita kerjakan, kalau ada awamir larangan kita tinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Cukup saja satu faidah tambahan pertanyaan dari majelis kita, karena Anda sudah konfirmasi kajian kita tetap meskipun maghrib lebih awal, hanya sampai batas pelaksanaan salat maghrib saja. Semoga apa yang kita bahas dari beberapa pasal ataupun list poin-poin yang puluhan, sangat banyak tentang rincian dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tentang buruk dan jeleknya efek dari dosa dan kemaksiatan, lagi-lagi mewaspadai pada diri kita, takutlah, bertakwalah kepada Allah. Maka jangan coba-coba mendekati maksiat, jangan coba colek-colek sebab-sebab pintu-pintu masuk ke dalamnya. Kita terus memperlindungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjaga ana dan antum dan kita semuanya dalam kebaikan dan ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.